Menarik sekali ya, ini kalau misalnya kita ngomongin database kesehatan, ketika kita berbicara tentang kesehatan, pasti kita berbicara tentang etik juga gitu ya. Etik bagaimana informasi kita bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, mungkin data yang paling penting untuk disinkronisasi dan juga diintegrasi adalah data-data yang berhubungan dengan tren yang ada di healthcare itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang data, itu banyak sekali dari kita terfokus bagaimana kita mengkoleksi data sebanyak-banyak mungkin seperti itu. Tapi hal yang paling banyak kita kesampingkan adalah bagaimana kualitas dari data itu sendiri. Halo semuanya, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di forum virtual Solver Society IKRA. Perkenalkan, saya Ari Kuncoro yang akan menjadi moderator dalam kegiatan diskusi yang seru malam hari ini. Ya, tema pada malam hari ini adalah Navigating the Future of Healthcare with Data and Analytics. Tema healthcare ini adalah tema yang akan diangkat menjadi Project Solver Society di bulan November 2021. Untuk semua yang ikut kegiatan forum malam ini, silahkan update keseruan kalian dengan tag dan mention ke Instagram @ikra_id dan hashtag Solver Society, hashtag Solver Generation. Jangan lupa sertakan caption kesan kalian mengikuti kegiatan malam hari ini. Video rekaman dari diskusi ini akan kami upload di kanal YouTube IKRA Indonesia ya. Pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti kalau udah ke-upload teman-teman juga bisa merewind kembali ya video ini. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama di forum virtual Solver Society ini akan ada dua narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya bersama teman-teman semua. Di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber yang ahli di bidangnya, ya, bidang kesehatan. Saya akan perkenalkan para panelis kita hari ini. Ya, yang pertama, Mas Bara Karisma. Selamat malam, Mas Bara. Apa kabar? Selamat malam, Mas Ari. Alhamdulillah baik. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu ya, Mas Bara. Mas Bara Karisma ini lahir di masyarakat yang ekonominya kurang terlayani di Jawa Tengah, Indonesia. Hal ini menjadikan pemerataan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi isu yang sangat dekat dengannya. Apalagi setelah ia duduk di bangku kuliah kedokteran. Dari latar belakang tersebut, seorang Bara Karisma mengamati masalah kesehatan dari sudut pandang yang lebih luas sebagai dokter medis. Dia berkomitmen untuk terlibat dan melanjutkan karir masa depannya dalam praktik dan penelitian kesehatan masyarakat. Beberapa pengalaman Mas Bara sebelumnya adalah Project Manager Sintesis, Project FK UGM, lalu Dokter Palang Merah Indonesia atau PMI, Daerah Istimewa Yogyakarta, former volunteer di Rumah Sakit Darurat COVID atau RSDC Wisma Atlet. Ya. Oke, sementara itu narasumber yang kedua Mbak Ratih Syabrina. Selamat malam Mbak Ratih. Selamat malam, Mas Ari. Oke, Mbak Ratih, apa kabar? Alhamdulillah, baik dan luar biasa. Luar biasa ya. Dan seminggu terakhir ini WFO atau masih WFH, Mbak? Kebetulan WFH. Oke, WFH. Oke, yang penting tetap sehat ya, Mbak Ratih. Mbak Ratih, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu ya, terkait pengalaman-pengalaman Mbak Ratih. Oke, Ratih Syabrina adalah seorang yang sangat berdedikasi dan berpengalaman bekerja di WHO, UNICEF, USAID, UNDP, Global Fund, World Bank, dan fasilitator untuk ekspansi proyek DHIS2 di Indonesia sejak 2018. Mbak Ratih juga bertanggung jawab untuk analisis, pemeliharaan, dan visualisasi data kesehatan untuk dashboard satu data kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Beberapa pengalaman Mbak Ratih sebelumnya adalah Product Lead untuk implementasi DHIS2 di Indonesia, Health Information Specialist Kementerian Kesehatan, dan Data Management di Telkom Indonesia. Wah, luar biasa ya dua narasumber kita kali ini, Mbak Ratih dan Dr. Bara. Oke, sebelum kita mulai nih teman-teman, saya ingin mengingatkan terkait beberapa tata tertib agar diskusi kita malam ini tetap
kondusif ya. Yang pertama, mohon untuk mute mikrofon dan video off ya, kecuali kita bertiga ya, saat diskusi berlangsung. Kemudian pertanyaan selama diskusi bisa langsung disampaikan melalui link Slido bit.ly/tanyasmi01 ya, yang sudah disediakan sama tim Ikra di kolom chat. Silahkan disimpan atau langsung diklik di browser teman-teman. Lalu pertanyaan terpilih nanti akan saya bacakan ya saat sesi Q&A berlangsung. Ikuti sesi forum ini sampai akhir ya, karena di akhir sesi akan ada feedback form yang dapat diisi sebagai syarat untuk teman-teman bakal dapat e-certificate. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini ada intronya nih. Biasanya tim Ikra tim kreatif dan tim B2C udah bikin intronya. Oke, di sini kan terlihat ya slide. Ada healthcare system in Indonesia, challenges and opportunity. Teman-teman perlu ketahui bahwa tahun 2020 merupakan awal dari sebuah transformasi kesehatan. Pandemi COVID-19 telah melanda 210 negara. Ya, krisis ini telah memunculkan tantangan baru, sekaligus memperkuat tantangan yang sudah ada, yang dihadapi banyak pemerintah di negara manapun, ya, termasuk Indonesia, dalam memastikan akses perawatan kesehatan bagi warganya. Pandemi ini menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama bagi Indonesia. Sebuah studi menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara yang paling berisiko akibat dampak COVID-19. Risiko ini mempertimbangkan faktor medis dan non-medis, seperti risiko terinfeksi, risiko rawat inap, bahkan kematian, ya, serta risiko ekonomi, kualitas hidup, dan risiko permasalahan geopolitik lainnya akibat pandemi. Permasalahan di bidang kesehatan ini yakni masalah akses, kapasitas pelayanan, serta proses digitalisasi layanan kesehatan berbasis data merupakan kumpulan masalah yang akan tetap hangat ya untuk didiskusikan dan dipelajari supaya Indonesia menjadi negara yang lebih siap nanti jika menghadapi wabah. Oke, kita mulai ya diskusinya. Saya mulai dengan sharing fakta mengenai healthcare system di Indonesia. Ini ada sedikit fakta ya bahwa rasio ketersediaan fasilitas kesehatan di sini mungkin bisa teman-teman terkenalnya itu namanya BOR sepertinya ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Dr. Bara atau Mbak Ratih. Jadi seperti disampaikan di slide ini, jumlah masyarakat jumlah bed dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia itu 1,2 banding 1000. Ya, yang artinya hanya tersedia sekitar 1 atau 2 ya hospital bed dari 1000 orang Indonesia. Nah, sumber ini kan diambil dari Deloitte. Di section ini kita akan berdiskusi apa saja kira-kira tantangan dan kesempatan yang terjadi di sektor kesehatan ini langsung dari ahlinya. Oke. Pertanyaan pertama ini saya ingin sampaikan ke Dr. Bara nih ya, atau Dr. Bara terlebih dahulu ya. Dr. Bara, sebelum kita mulai lebih jauh membahas healthcare yang lebih dalamnya atau masa depannya, mungkin pertanyaan pertama saya ingin tahu apa saja yang telah dan sedang dilakukan oleh Dr. Bara dalam beberapa bulan terakhir ini bekerja di sektor kesehatan. Walaupun saya yakin ya sama-sama bekerja di sektor kesehatan, Mas Bara dan Mbak Ratih punya spesialisasi yang berbeda ya. Silakan Dr. Bara. Oke, terima kasih Mas Ari. Sebelumnya saya mau izin perkenalkan dulu ya. Nama saya Bara, saya seorang dokter. Saat ini saya sedang bekerja di Universitas Gadjah Mada sebagai seorang project manager di salah satu institusi riset longitudinal untuk kesehatan populasi, seperti itu, yaitu Health and Demographic Surveillance System. Jadi memang banyak berkecimpung di database kesehatan, dan saat ini proyek yang sedang saya kerjakan bersama dengan teman-teman dan difunding oleh LPDP adalah untuk memetakan antibodi dari pasien post-COVID, seperti itu, Mas Ari, dan juga membuat prototipe sistem integrasi data kesehatan, gitu ya, database kesehatan antara institusi pendidikan, di mana di sini Universitas Gadjah Mada, kemudian Dinas Kesehatan Sleman, Diskominfo Sleman, dan juga rumah sakit di Kabupaten Sleman, seperti itu. Kemudian sebelumnya saya juga pernah menjadi volunteer di Wisma Atlet, seperti itu, dan juga pernah bekerja di RSUD dan Puskesmas di Jawa Tengah.
Oke, terima kasih Dokter Bara. Jadi selain volunteer atau praktek juga ada proyek yang sedang dilakukan ya, atau kemarin sudah dilakukan. Oke, baik. Kalau Mbak Ratih, boleh diceritakan Mbak kesibukannya beberapa bulan terakhir terkait pekerjaan di sektor kesehatan? Oke, baik. Terima kasih Mas Ari atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Saya Ratih Syabrina, biasa akrab dipanggil Ratih. Baik, memang kita bekerja sama-sama di sektor kesehatan, betul ya dok ya. Hanya saja kalau saya lebih ke Health Information Specialist untuk sistem informasi kesehatan. Jadi sebagai seorang health information specialist, tentunya kesibukan atau aktivitas yang dilakukan akhir-akhir ini tidak jauh dari pengembangan sistem informasi yang terkhususnya untuk beberapa program kesehatan untuk pengendalian dan pencegahan penyakit di Kementerian Kesehatan pada saat ini, dan juga mengembangkan beberapa aplikasi atau produk yang dapat mendukung dari inisiasi gerakan pemerintah dengan semangat Satu Data Indonesia, dalam hal ini sektor kesehatan. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi membangun sistem informasi agar masyarakat Indonesia makin lebih aware ya, dan terlayani begitu ya, Mbak Ratih pastinya. Oke, Mbak Ratih, saya ingin bertanya lebih dalam lagi, nanti juga dengan Dokter Bara. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dan kesempatan baru yang muncul di sektor kesehatan masyarakat selama beberapa bulan terakhir ini? Apalagi karena pandemik, semua orang kan jadi fokus ya ke bidang kesehatan. Apakah fasilitas kesehatan di Indonesia ini udah cukup terpenuhi atau bagaimana tuh kira-kira Mbak Rati? Tantangan sama kesempatannya apa? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang dua hal tersebut, itu memang akan banyak sebenarnya point out yang akan saya sampaikan juga. Namun kalau kita berbicara tentang Indonesia, sebagaimana kita tinggal di sebuah negara yang sangat indah, namun secara geografis itu sangat luas. Dan dari segi infrastruktur sendiri kita belum sepenuhnya merata ya. Nah justru hal ini menambahkan kompleksitas masalah yang sudah ada, apalagi di sektor kesehatan. Kalau kita melihat dari tantangan yang ada, itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa aspek. Kalau kita lihat aspek pertama, itu dari pemerintah. Nah, ini sebenarnya agak klise karena sebenarnya pemerintah itu mengembangkan sistem informasi di mana sistem informasi kesehatan ini digunakan untuk melaporkan data kesehatan, baik itu di wilayah kabupaten kota, provinsi. Dan sebenarnya karena beragamnya sistem informasi yang dikembangkan masing-masing daerah, itu kita belum memiliki standar khusus untuk metadatanya, sehingga data yang dikumpulkan di lapangan itu belum terbentuk ke dalam satu standar ke pusat. Ini akan lebih banyak memakan waktu untuk diproses datanya untuk mendukung pemerintah dalam pengambilan keputusan dan membentuk sebuah regulasi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang regulasi, pemerintah pusat itu sebenarnya telah mengeluarkan semacam peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, terkait sistem informasi puskesmas, yaitu Permenkes nomor 31 tahun 2019. Tapi sayangnya di situ tidak menekankan untuk memakai satu macam sistem informasi untuk pelaporannya. Jadi semangatnya itu adalah konsep interoperabilitas, di mana daerah itu bebas mengembangkan sistem informasi sendiri, namun kita di pusat itu memberikan referensi untuk metadata dan diatur juga di Permenkes tersebut. Kemudian tantangan kedua, kalau kita berbicara tentang data kesehatan, sistem informasi di Indonesia, terutama di bidang kesehatan ini, terfragmentasi dan tersilo, seperti itu. Jadi sistem yang berbeda-beda ini dari semua jenjang administrasi seperti kabupaten kota, provinsi, dan pusat, itu menyebabkan ada beberapa kendala seperti adanya duplikasi data, kemudian datanya juga tidak lengkap, tidak valid, bahkan tidak terkoneksi ke pusat. Seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi tantangan-tantangan yang baru di era pandemi COVID seperti itu ya. Nah, namun kita coba beralih ke kesempatan atau opportunity apa yang ada akhir-akhir ini.
Kalau misalnya kita berada di pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kalau kita melihat pandangannya lebih jauh lagi, pandemi COVID-19 ini sebenarnya merupakan sebuah momentum untuk mendorong inovasi teknologi di bidang kesehatan melalui layanan telemedis. Jadi kalau kita ulik secara harfiah, telemedis ini adalah sebuah layanan kesehatan jarak jauh yang memungkinkan seorang pasien dengan tenaga kesehatan berdiskusi tanpa harus tatap muka, seperti itu. Dengan cara ini, tidak sedikit masyarakat yang telah beralih ke layanan telemedis. Dan ini menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital. Nah, ini adalah salah satu opportunity yang sangat bagus di sektor kesehatan. Seperti itu. Ada juga survei yang menyatakan bahwa selama pandemi ternyata masyarakat itu beralih konsultasi meningkat secara persentase itu 600% menggunakan aplikasi. Dan ini adalah hal yang sangat baik sebenarnya dalam sektor kesehatan. Mungkin itu dulu. Oke, wah menarik sekali ya. Jadi tadi tantangannya ada dua saya rangkum tadi. Pemerataan, kemudian sistem informasinya masih terfragmentasi, sama inovasi yang bisa kita lakukan itu jadi kesempatan yang luar biasa ya. Oke, tadi Mbak Ratih kan cerita tentang dari sisi data yang ada di Kementerian Kesehatan ya. Intinya ya ibaratnya orang pusat gitu ya. Kalau Dokter Bara kan berarti udah di lapangan gitu ya, sempat bekerja di RSDC juga. Nah, kira-kira apa nih Dokter Bara tantangan yang dihadapi, kemudian kesempatan di lapangan itu seperti apa? Ini menarik nih. Jadi ini yang mungkin di belakang layar, sekarang yang di depan layar. Silakan Dokter Bara. Dari tadi saya nggak berhenti ngangguk ya, RT. Keren sih ya. Jadi memang berhubungan dengan proyek yang saya kerjakan sekarang itu dengan sistem sinkronisasi database itu ya, ini kan menginisiasi praktis open data seperti itu di kalangan pemerintah daerah itu memang cukup menantang gitu, karena memang praktis open data gitu ya itu masih belum begitu common di Indonesia seperti itu. Dan kalau kemudian saya menjadi perspektifnya itu sebagai orang lapangan seperti itu, terutama ketika di Wisma Atlet memang itu telemedicine merupakan salah satu hal yang memaksa kita gitu, nakes itu untuk bagaimana caranya kita bisa tetap provide care gitu, namun dengan tetap menjaga keamanan pasien, karena kita nggak boleh memaparkan, maupun pasien juga tidak boleh memaparkan ke kita gitu. Jadi apalagi ketika itu saya menjadi volunteer gitu, pasien di Wisma Atlet satu tower bisa 11.000, dan itu kayak impossible gitu untuk kalau kita memaksakan kita harus provide care seperti konvensional gitu kan, misalnya kita harus memeriksa satu persatu, itu sesuatu yang impossible. Jadi menurut saya digital health ini atau telemedicine terutama ini memang benar-benar mengkatalisasi dan juga tadi membuka chance baru gitu untuk inovasi ke depannya di dunia healthcare provider gitu, bukan cuma dokter ke pasien, bukan cuma perawat ke pasien, tapi bagaimana juga pasien accessing their drugs gitu, bagaimana membeli obat gitu, maupun bagaimana caranya pasien itu accessing their mental health care gitu, bukan cuma secara fisik tapi juga secara psikologi gitu ya. Itu menjadi salah satu tantangan yang sangat besar. Dan juga tadi kalau misalnya sempat di singgung tentang BOR gitu, bed occupation rate, itu juga berhubungan dengan bagaimana rumah sakit memanage bed mereka di rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya ada telemedicine, bagaimana rumah sakit itu bisa memanage pasien ini bisa dirawat di rumah saja dengan kita pantau melalui menggunakan telemedicine atau secara virtual, sedangkan sisa space yang ada di rumah sakit kita maksimalkan untuk pasien yang memang membutuhkan perawatan yang lebih intensif seperti itu. Jadi bagaimana ini juga berhubungan dengan manajemen healthcare-nya itu sendiri seperti itu. Jadi memang tadi ya banyak sekali yang bisa kita dissect dari digital health dan juga hal-hal yang dikatalisasi oleh si pandemi ini gitu. Jadi memang sangat menarik kalau kita membahas tentang sebenarnya di masa depan nanti healthcare kita tuh seperti apa gitu, karena mau nggak mau dengan ada pandemi ini sistem kita juga harus dipaksa untuk siap gitu. Mau nggak mau pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur, kemudian dari healthcare-nya juga harus siap kalau misalnya
petugas juga nakesnya menggunakan infrastruktur yang lebih modern seperti itu. Karena sebelumnya mungkin nakes banyak yang terlalu nyaman dengan pemeriksaan maupun pendataan gitu tentang pasien, baik itu keluhan dan lain sebagainya itu secara manual. Gitu. Jadi kalau misalnya kita membicarakan ini memang pasti sangat menarik karena chance ke depannya sangat terbuka lebar seperti itu. Oke dok, tunggu dulu ya untuk masa depan nanti di section terakhir ya dok ya, akan kita bahas lebih dalam lagi. Ngomong-ngomong nih untuk teman-teman semua, saya mengingatkan sekali lagi jika teman-teman ada pertanyaan dapat disampaikan di Slido link yang sudah ditaruh di kolom chat ya, bit.ly/tanya SME01 ataupun bisa teman-teman langsung klik ya linknya di situ. Pertanyaan terpilih nanti akan langsung saya bisa sampaikan ke dua narasumber yang hebat ini, Dr. Bara dan Mbak Ratih. Oke, jadi teman-teman semua, pandemi COVID-19 yang telah membuat dunia riset makin berkembang secara cepat dan menjadi pelajaran yang berharga, terutama untuk sistem kesehatan nasional di Indonesia. Ini bikin kita makin aware ya terkait dengan sektor kesehatan, nggak hanya kesehatan masyarakat, tapi juga kesehatan pribadi ya, kesehatan individu. Di section kedua ini kita akan diskusi apa saja dampak pandemi, terutama di sektor kesehatan, terutama behavior kita. Ya, salah satu perilaku yang berubah akibat pandemi, selain kita mesti bermasker, adalah kewajiban kita untuk merekam mobilitas individu. Ya, termasuk di dalamnya adalah menggunakan aplikasi untuk kontak tracing. Teman-teman mungkin kalau misalkan pergi ke mall gitu kan harus check in dan check out ya di tempat-tempat umum gitu. Tetapi sejumlah hambatan terutama masalah privasi ini perlu diperhatikan dalam pengembangan layanan ini. Ya, adapun tujuan kontak tracing kan sebenarnya untuk menghentikan penularan virus ya dengan mengurangi jumlah orang pembawa virus yang berkegiatan. Oke, teman-teman juga nanti bisa ikutan polling ya. Silahkan scan barcode berikut ini ya, yang sedang ditampilkan ini. Dan jangan lupa menggunakan nama yang sudah terdaftar saat mendaftar di forum, karena nanti kita akan memilih secara acak 5 pemenang untuk mendapatkan voucher Class On senilai 50.000. Jadi IKRA memang sering mengadakan kelas-kelas ya, salah satu programnya adalah Class On. Nanti informasi pemenang yang beruntung akan kami infokan di Instagram @ikra_id. Jangan lupa stay tune dan klaim voucher kamu di Instagram. Oke, ngomong-ngomong nih tentang dampak pandemi terhadap behavior kesehatan kita ya. Pandemi COVID-19 kan sudah menciptakan disrupsi ya. Bahasa Indonesianya apa? Disruption, Inggrisnya itu ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama bagi public health. Mungkin dulu pernah ya 100 tahun yang lalu, tetapi Indonesia juga belum merdeka waktu itu. Apa saja ya yang kira-kira berubah dan pelajaran apa, terutama dari sektor kesehatan sejak pandemik? Kira-kira how will COVID-19 transform global health? Nah, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Ratih. Silakan, Mbak Ratih. Oke, terima kasih Mas Ari. Kalau kita berbicara tentang apa saja disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu kalau bagi Indonesia sendiri kita bisa lihat bahwa ternyata kita itu mampu dalam beberapa bulan saja karena kondisi COVID mengembangkan sistem informasi yang sedemikian rupa banyaknya, dan ternyata kita bisa mengesampingkan ego sektoral. Ego sektoral di sini sangat kuat dulu yang menjadi kendala juga dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Nah, ternyata dengan adanya COVID-19 kita bisa lihat juga ya, pemerintah pusat dari berbagai kementerian lembaga, badan, stakeholder swasta itu saling bahu-membahu dan bahkan mereka memberikan servis apa yang bisa mereka bantu. Nah, ini yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sistem informasi kesehatan. Nah, kemudian juga kita ulik lagi terkait penggunaan layanan telemedis yang sebelumnya belum banyak digunakan dan belum banyak masyarakat yang familiar terhadap layanan telemedis ini. Kita bisa lihat juga penggunaan layanan telemedis ini dapat membantu penanganan COVID secara lebih luas. Tadi juga Dr. Bara sudah menyampaikan kurang lebih banyaknya juga terkait telemedis. Jadi sebenarnya pembelajaran yang banyak
itu bisa kita lihat dari akses yang mudah untuk layanan kesehatan, seperti pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk memperkuat digitalisasi di sektor kesehatan, dari penyediaan infrastruktur, kemudian teknologi penunjangnya, hingga literasi digital dari sektor kesehatan itu terus dilakukan. Nah, kemudian kita tadi menyinggung masalah pengembangan aplikasi untuk tracing, tracking, dan fencing, atau kita sebut dengan sistem informasi lacak atau silacak lah, seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi suatu pembelajaran di sektor kesehatan karena ternyata silacak ini yang menggunakan tidak hanya tenaga kesehatan, Mas Ari. Ternyata TNI dan Polri juga ikut membantu dari kontak tracing, dari kontak erat kasus konfirmasi COVID. Nah, ini juga ternyata dengan adanya kolaborasi lintas sektor itu meningkatkan effectivity rate, effectivity rate dari contact tracing yang ada di kasus konfirmasi COVID seperti itu. Nah, nantinya kalau seandainya kita bilang bahwa adanya sistem yang terintegrasi, itu diharapkan bahwa aplikasi ini akan lebih luas lagi penggunaannya dan akan memudahkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas tentunya untuk melakukan pelaporan data ke pusat seperti itu. Oke, jadi banyak banget ya yang mengubah dan ke arah yang lebih baik seperti ya tadi saya mendengar dari apa yang disampaikan sama Mbak Rati ya. Ego sektoral bisa diredam. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita lihat Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C pengen nyelesain KPI-nya masing-masing gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udahlah bahu-membahu untuk menyelesaikan yang ini dulu ya, yang COVID terlebih dahulu. Benar nggak Mbak Rati ya? Ya, betul. Oke, keren banget ya. Tapi tadi ada satu hal yang saya ingin gali lebih dalam lagi Mbak Rati. Ya, bahwa ya mungkin orang Indonesia emang punya tradisi gotong royong ya. Jadi pengen memberikan apa ya, semacam ya budaya kita memang seperti itu untuk bisa membantu, saling membantu gitu. Cuman kan dalam tanda kutip gini, ketika kita nge-share data kita, memberikan informasi kita sedang berada di mana pada saat kapan gitu kan, itu kan kadang-kadang juga ada semacam kekhawatiran ya. Nah, mungkin di balik itu apakah teman-teman dari yang membuat aplikasi ini apakah juga memang sudah memikirkan bagaimana caranya agar tetap aman ya, atau bagaimana ya supaya meyakinkan kita ya udahlah kita memang share data memang untuk saling bantu juga gitu. Bagaimana Mbak menanggapi hal ini? Oke. Jadi dalam implementasi sebenarnya dari aplikasi yang dekat dengan masyarakat kita, contoh seperti Peduli Lindungi. Peduli Lindungi memonitor kepergerakan masyarakat, terutama sebenarnya fokusnya adalah pada orang-orang yang sebenarnya rentan tertular dari virus COVID-19 ini. Nah, Peduli Lindungi itu ternyata kita lihat lagi bahwa pengembangannya tidak hanya satu lembaga saja yang mengembangkan. Itu ada kolaborasi antara Satgas COVID-19, kemudian dari BUMN kita juga ada Telkom juga ikut nimbrung masalah untuk provider dan layanan sebagainya. Kemudian ada juga Dukcapil yang memberikan akses dan tentunya itu sudah dijamin keselamatan atau perlindungan data pribadinya terkait data Dukcapil di sistem itu, dan kemudian berkolaborasi juga dengan BSSN untuk Badan Sandi dan Siber Negara, sehingga pengembangan aplikasi ini sebenarnya kita pengembangan itu sudah melewati kurun waktu kurang lebih setahun analisisnya, dan juga banyak studi banding dengan negara-negara lain. Jadi sebenarnya kalau kekhawatiran kita terkait data yang bocor, itu sebenarnya bisa dilihat lagi data yang bocor seperti apa, sampai lapisan mana, karena saya yakin bahwa pemerintah juga sudah memikirkan sampai ke situ seperti itu. Oke, jadi
banyak manfaatnya ya dibandingkan dengan risikonya sebenarnya ya, Mbak Ratih. Oke, kalau dari pendapat Dokter Bara sendiri, kira-kira apa sih yang mentransform ya COVID-19 ini ya terhadap behavior orang-orang saat ini? Jadi dalam artian kira-kira si COVID-19 ini itu mendisrupsi perilaku orang itu seperti apa sih, Dok? Mungkin dari sisi yang lebih ke individu ya. Jadi kalau tadi Mbak Ratih dari sisi sistem informasinya, mungkin kalau Dokter Bara dari sisi orang-orang yang apakah jadi makin takut, apakah mental health-nya juga sekarang makin peduli nih orang-orang terhadap mental health atau bagaimana nih, Dok? Menurut kacamata dokter. Ya, jadi WHO sendiri itu ada ini ya Mas Ari, namanya infodemic gitu. Jadi kenapa penanganan pandemi di masa sekarang itu sangat dan jauh lebih susah daripada 100 tahun lalu ketika mungkin Black Death dan lain sebagainya, karena memang persebaran informasi dari satu orang ke orang lain itu lebih mudah sekarang. Jadi pasti itu sangat mempengaruhi bagaimana orang mempercayai suatu informasi gitu ya. Apakah mungkin orang-orang jadi gampang khawatir, misalnya sekarang ada berita mungkin pasien COVID di sini meninggal gitu, di sana juga meninggal, kemudian di lingkungan sekitarnya juga banyak yang meninggal misalnya. Pasti itu akan membuat pandemi yang harusnya itu mungkin menjadi tolak balik jadi dari seorang itu mungkin menjadi memiliki behavior yang lebih baik, misalnya prokes dan misalnya PHBS-nya jadi lebih baik atau perilaku hidup bersih dan kesehatan lebih baik, justru malah menjadi tolak belakangnya gitu. Jadi malah tadi misalnya jadi gampang stres, jadi tidak bisa memproses suatu informasi itu dengan baik. Apakah ini berita yang benar ataukah ini berita yang harus saya konfirmasi terlebih dahulu? Apakah informasi ini harus langsung saya teruskan ke teman-teman saya dan lain sebagainya? Itu menurut saya disrupsinya sangat menjadi tantangan gitu ya. Oke, berarti kalau menurut Dokter Bara ini ya makin banyak data atau makin banyak informasi yang masuk malah nggak ada informasi sama sekali yang masuk begitu ya, atau malah jadi hoax gitu ya, jadi bingung orang-orang akan menerima informasi tersebut ya. Oke, Dok, kalau misalkan kita bicara tentang data ya, Dok ya. Jadi kan kalau data specifically ke data kesehatan itu kan erat kaitannya dengan data personal ya, data pribadi gitu ya. Nah, kira-kira Dok, kalau misalkan kita bisa menganalisis ya, artinya data-data apa saja sih kira-kira yang dibutuhkan ya, dan case-case apa saja sih yang kira-kira bisa dibantu untuk para medis, karena di IKRA kan banyak sekali tim solver ya. Ini kemudian nanti kan bakal ada Project Solver Society dan bakal ngangkat tema kesehatan ya. Kalau di ranahnya kedokteran sendiri sebenarnya data-data apa sih yang kira-kira pas dan dibutuhkan untuk mengesolve problem-problem yang tadi disebutkan di awal? Mungkin kalau dari Dokter Bara kira-kira apa, Dok, yang bisa dikulik gitu data-datanya? Menarik sekali ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin database kesehatan, karena ketika kita berbicara tentang kesehatan, pasti kita berbicara tentang etik juga gitu ya. Etik bagaimana informasi kita bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, kita lihat dulu sebenarnya kalau dari problem yang sudah disampaikan tadi di awal, misalnya tentang healthcare, kemudian bagaimana BOR itu bisa seperti itu, dan juga lain sebagainya. Mungkin data yang paling penting untuk disinkronisasi dan juga diintegrasi adalah data-data yang berhubungan dengan tren yang ada di healthcare itu sendiri gitu. Bagaimana misalnya ada 10 pasien dengan keluhan X, dan juga misalnya tren dari 10 pasien X ini kemudian nanti bisa jadi seperti apa gitu di masa depan nanti. Kan kita bisa prediksi out nantinya kalau misalnya ada 10 pasien yang sama seperti itu, kita bisa prediksi outcome-nya bakal seperti apa. Kemudian kita bisa melakukan intervensi untuk preventifnya gitu. Kalau ada pasien seperti itu berarti kita harus melakukan A, B, C, D, E, X, Y, Z gitu supaya tidak terjadi outcome yang yang tidak diharapkan tadi gitu. Mungkin itu yang menurut saya akan menjadi terobosannya sangat besar kalau misalnya Indonesia sudah bisa mengintegrasikan data dari pasien itu sendiri gitu, dari
misalnya awal dia masuk di healthcare-nya, kemudian sampai misalnya kedatangan ke-10 dan kedatangan ke berapa, kemudian bisa dilihat secara analitik, oh trennya ternyata seperti ini, dan kemudian outcome-nya bisa jadi seperti ini, dan itu bisa menjadi suatu database gitu. Menurut saya itu akan menjadi Oke, berarti kurang lebih sepertinya kita bakal mengolah data rekam medis begitu ya, Dok ya? betul sekali, iya. Oke. Oke, cuman mungkin ini harus hati-hati nih teman-teman. Betul sekali. Harus kalau dalam bahasa Jawa primpen gitu ya. Simpen datanya gitu. Betul sekali, memang Harus, data rekam medis sangat sensitif ya Mas Ari. ya. Dan tapi saat ini mulai nggak sensitif ya karena banyak yang share juga tuh di sosial media, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Oke, kalau dari sisi Mbak Ratih nih ya, kira-kira Mbak, kalau dari lingkup yang luas kan, kalau Mbak Ratih kan lingkupnya database terpusat gitu. Saya cek kemarin sih populasi Indonesia dari SP 2020 itu ada 275 juta ya. Bayangkan kalau satu orang itu berobat at least sekali lah. Nggak harus berobat lah. Mungkin lahiran kan at least ada aktanya gitu. Pasti banyak sekali datanya. Dan oke, kita set aside misalkan data cleansing-nya itu mesti harus udah beres gitu ya. Kira-kira apa sih case-case yang menarik ya Mbak Ratih yang bisa diangkat gitu, yang aktual mungkin di tahun 2021 atau mungkin di tahun 2022 nanti, agar nanti tim solver atau teman-teman yang nanti terlibat dalam project Solver Society juga relevan dan aktual ya untuk menyelesaikan problem yang ada sekarang. Mungkin belanja masalahnya apa sih gitu buat teman-teman solver. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang data itu banyak sekali dari kita terfokus bagaimana kita mengkoleksi data sebanyak-banyak mungkin seperti itu. Tapi hal yang paling banyak kita kesampingkan adalah bagaimana kualitas dari data itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang kualitas, ada 4 hal yang sebenarnya untuk kesehatan itu sangat penting dan crucial seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang 4 hal tersebut, yang pertama itu adalah timeliness, di mana data itu apakah rutin dilaporkan dan disiplinkah waktunya untuk dilaporkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah accuracy. Data yang dilaporkan apakah sudah akurat, ada unsur human error atau tidak, dan apakah sudah flow-nya sudah jelas atau tidak. Kemudian yang ketiga, consistency of time. Biasanya kalau untuk di sektor kesehatan sendiri, kita memiliki pelaporan data kesehatan itu berdasarkan cut-off date. Begitu ya Dok ya. Biasanya ada yang misalnya kita mengambil data HIV atau malaria dan TB, tuberkulosis seperti itu. Dan biasanya untuk data-data tersebut itu dilaporkan ke pusat, sebenarnya berjenjang ya, dari fasilitas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, akan pergi ke dinas kesehatan, itu ada di kabupaten dan provinsi, kemudian baru ke pusat. Nah, apakah data yang dilaporkan itu sudah disiplin dalam pelaporan cut-off date-nya? Misalnya untuk malaria per tanggal 15, contoh. Apakah di Vaskes itu sudah disiplin melaporkan datanya per tanggal 15, atau bahkan dia sudah melebihi dari due date seperti itu. Nah, kemudian juga ada consistency of data. Consistency of data ini kita kalau melihat dari grafik data program kesehatan, itu biasanya dilihat apakah suatu indikator itu ada pencilan atau outlier. Nah, ketika ada program kesehatan seperti itu, penyakit yang ada di daerah atau dimanapun di Indonesia ini, ketika dilihat ternyata ada yang meningkat atau outlier itu akan menimbulkan alert kan seharusnya bagi data analis seperti itu kan, bahwa di sini di wilayah tersebut ada suatu kejadian luar biasa. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat data ini ternyata sangat penting jika memang benar-benar dilihat dari sisi kualitasnya. Jangan hanya berfokus pada bagaimana kita mengkoleksi data sebanyak-banyaknya dan bagaimana cepat pelaporannya, tapi juga melihat dari segi accuracy dan juga konsistensi. Seperti itu. Mungkin itu akan lebih banyak ke data analis sebenarnya untuk sektor kesehatan. Tapi ini sebenarnya menjadi hal yang sangat penting ketika kita melihat interpretasi
dari analisis-analisis yang ada untuk data-data kesehatan yang ada di Indonesia. Seperti itu sih kurang lebihnya Mas Ari. Oke, berarti kalau dipikir-pikir masalahnya masih di rentang data preparation begitu ya, berarti ya. Jadi kalau udah mengarah ke ngolah datanya sendiri pun, ya nanti kayaknya perkara yang lebih mudah dibandingkan itu ya, yang harus mengumpulkan data, tapi datanya yang bagus kualitasnya. Oke, PR-nya lumayan besar nih ya, sebenarnya harus satu Indonesia, mesti sadar sepertinya. Oke, baik, mengingatkan sekali lagi untuk pertanyaan, teman-teman dapat dituliskan atau ditanyakan secara private melalui link Slido, yang bisa teman-teman lihat di kolom chat ya. Kemudian masih ada section 3, karena di section 3 ini kita bakal bicara tentang masa depan ya. Ini kan tadi bicara tentang problem, kemudian dampaknya apa ya, karena adanya pandemi jadi kita makin aware terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Nah, ini pengen gali lagi nih. Kira-kira masa depan sektor kesehatan terutama di Indonesia ini bakal seperti apa? Oke, baik. Sebelum kita lanjut berdiskusi, ada video cuplikan dari Ikra mengenai healthcare. Ya. Silahkan Mas Dior dimainkan. Oke, terima kasih
Mas Dior. Jadi kalau tadi kita lihat bareng-bareng ya teman-teman, video tadi itu kan ada semacam story lainnya di awal-awal bahwa demografi penduduk Indonesia bakalan shifting menjadi banyak usia produktif. Tentu saja penyakit-penyakitnya juga mungkin akan lebih baru-baru ya, atau mengikuti sesuai umurnya ya. Nah, di sini ada dua narasumber yaitu Dr. Bara dan Mbak Ratih yang nantinya akan saya tanya atau saya gali lebih lanjut terkait masa depan sistem kesehatan Indonesia ini bakalan seperti apa. Oke, tadi di awal-awal mungkin buat teman-teman yang baru bergabung sudah disampaikan ya dua problem yang tadi diutarakan. Mbak Ratih menyebutkan yang pertama pemerataan ya, pemerataan sistem kesehatan ya atau fasilitas kesehatan. Kadang-kadang kalau kita mau berobat aja mesti harus ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri seperti itu ya. Jadi nggak terlalu merata di Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan sistem informasinya tidak masih terfragmentasi ya. Jadi ada data-data yang belum akurat dan lain sebagainya. Nah, kalau apakah hal ini tuh jadi pain point utama ya? Saya mau tanya ke Mbak Ratih dulu ya. Sebenarnya pain point pada ekosistem kesehatan di Indonesia itu apa sih, Mbak, yang paling utama? Oke. Kalau berbicara terkait pain point, artinya kita melihat apa yang menjadi titik kunci permasalahan. Kalau kita berkaca pada kondisi pandemi sekarang, ekosistem kesehatan di Indonesia itu, masyarakat kita itu sangat khawatir untuk bepergian seperti itu. Khawatirnya untuk takut tertular virus COVID-19. Nah, dari pain point tersebut, akhirnya terciptalah beberapa inovasi digital di sektor kesehatan yang baru demi memfasilitasi masyarakat agar dapat up to date kepada tren kesehatan yang ada sekarang dan juga mereka dapat mendapatkan informasi bagaimana kondisi di sekitar mereka. Nah, itu mungkin yang pain point utama yang ada sekarang. Jadi lebih kepada kekhawatiran ya. Bagaimana? Berarti mungkin bakalan ada banyak influencer-influencer atau orang-orang yang mengkampanyekan bahwa ke depan nanti kalau sudah memang tidak ada pandemi lagi, jangan khawatir gitu untuk keluar rumah. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau dari Dokter Bara, ada opini atau pendapat kira-kira pain point di ekosistem kesehatan di Indonesia itu apa sih sebagai praktisi, Dok? Menurut saya memang yang paling saat ini urgent ya untuk apalagi sekarang setelah pandemi ini yang paling penting menurut saya atau menjadi kuncinya adalah integrasi sistem. Jadi bagaimana nih sebenarnya data yang di rumah sakit itu sebenarnya bisa terintegrasi dengan dinas kesehatan, kemudian mungkin institusi pendidikan dan juga Diskominfo misalnya untuk open data dan lain sebagainya. Itu menurut saya hal yang sangat krusial dan juga memang harus mulai untuk diinisiasi gitu ya di open data practice di Indonesia seperti itu. Oke, jadi saya mau gali lagi nih Dokter Bara. Kalau misalkan pain point-nya seperti itu, sistemnya harus terintegrasi, ya apakah gambaran masa depan sistem healthcare di Indonesia misalkan di tahun 2030 gitu. Ini kan sebenarnya kalau dilihat dari historical dalam 1 atau 2 tahun terakhir berarti ada pandangan lah ya ke depan akan menjadi lebih baik. Kalau lebih baik itu harusnya seperti apa? Kira-kira bagaimana, Dok? Tentunya kita harus optimis ya kalau pasti healthcare system kita ke depannya pasti akan lebih jauh lebih baik daripada sekarang gitu. Apalagi dengan hal yang harusnya sudah kita pelajari dari masalah pandemi kemarin, otomatis pemerintah atau di sini adalah Kementerian Kesehatan harusnya bisa memprovide the infrastructure, the system gitu. Apakah nantinya sistem ini bisa digunakan ke depan itu bisa berjalan dengan baik atau enggak gitu. Jadi itu yang harus dipastikan menurut saya itu sih. Oke, berarti tetap optimis ya bakalan akan lebih baik lagi. Nah kalau Mbak Ratih nih, gambaran masa depan sistem healthcare di Indonesia itu yang berubah di bagian apa sih Mbak ke depan kira-kira? Kalau bisa memprediksi ya kira-kira 2030 nanti, ya mungkin 10 tahun ke depan bakalan jadi seperti apa Mbak? Oke. Kita sekarang sudah di digital era, di mana masyarakat itu juga sudah
melek digital. Pengguna telemedicine saja sudah meningkat hampir 100%, Mas Ari. Nah, kalau misalnya memiliki gambaran masa depan, apalagi untuk di tahun 2030, artinya sekitar 9 tahunan lagi ya, yang menjadi tren untuk sistem healthcare yang ada di Indonesia, pastinya layanan kesehatan itu akan gencar menggunakan teknologi pasca pandemi. Nah, teknologi yang sedang tren ini diprediksi seperti artificial intelligence atau AI, kemudian adanya juga tren Internet of Things hingga Big Data. Nah, jadi penggunaan atau implementasi Big Data, IoT, AI di sektor kesehatan ini akan sangat mempengaruhi layanan kesehatan ke masyarakat, dan juga di sektor kesehatan yang ke depan ini akan dipengaruhi juga pemanfaatan teknologi seperti itu. Mungkin itu. Oke. Jadi kalau misalkan demikian kan harus bahu-membahu ya, baik itu si pasiennya, baik itu si pihak rumah sakitnya atau pemerintahnya dan sebagainya, sama pihak asuransi mungkin ya. Jadi sebaiknya mulai dari mana ya kalau misalkan agar nanti tuh bayangan dari Mbak Ratih itu tercapai. Jadi makin banyak yang ke arah digital gitu, makin sukses gitu istilahnya gitu, sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari Mbak Ratih mungkin? Oke. Mulai Sebenarnya, dari mana? Bagaimana caranya kita mulai dari seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang sektor kesehatan, sebenarnya tantangan terbesarnya juga adalah dari sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi di era yang serba digital ini ada hal yang perlu kita persiapkan sebagai user dari sistem informasi itu sendiri, karena sistem itu tidak akan optimal penggunaannya ketika usernya sendiri yang ternyata menjadi masalah utama. Sistem sudah dibuatkan canggih, kemudian analisis data untuk program kesehatannya juga sudah sedemikian rupa disusun, namun SDM-nya kekurangan, SDM-nya minim, sehingga yang perlu dikuatkan adalah dari manusia itu sendiri, masyarakat, nakes, dan tenaga administrasi di fasilitas kesehatan. Keterampilan utama yang kita perlukan dan juga kita perlu siapkan itu pertama pastinya keterampilan teknologi, kemudian riset, pengembangan, dan keterampilan teknis lainnya. Kemudian tidak hanya terbatas pada soft skill sebenarnya, juga kita juga harus siap untuk kreatif dan inisiatif. Nah, ini juga dibutuhkan untuk mengadopsi AI, dan ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk mengekspansi layanan kesehatan secara lebih luas. Dan sebenarnya kita bisa meningkatkan analisis kuantitatif kita untuk membaca segala informasi yang dibutuhkan secara strategis. Jadi keterampilan inilah yang nanti akan banyak dibutuhkan di masa depan dengan orang-orang yang mampu terus-menerus belajar dan beradaptasi di berbagai kondisi layanan kesehatan terutamanya. Oke, berarti mau nggak mau memang harus belajar ya si user-usernya ini, baik itu masyarakat maupun orang-orang yang nanti akan terlibat di dalamnya ya, tenaga kesehatan dan rumah sakit dan sebagainya. Oke, karena sudah ada banyak pertanyaan, mari kita mulai Q&A session-nya ya, Dr. Bara, Mbak Ratih. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari teman-teman semua. Kami sudah memilih beberapa pertanyaan ya. Di sini dari Tafri Devian, pertanyaan untuk Dr. Bara ya. Dengan diterapkannya telemedicine, Dok, bagaimana dengan kesiapan rekam medis elektronis di tingkatan Vaskes dan bagaimana kesiapan nakes dalam menerapkan rekam medis elektronis di Vaskes? Menarik nih. Oke, izin menjawab Mas Ari. Jadi pertanyaan sangat menarik ya. Jadi e-record, medical record itu sebenarnya sudah diterapkan di beberapa rumah sakit Mas Ari gitu. Terutama rumah sakit tipe A, tingkat provinsi, dan tipe B. Itu biasanya sudah terintegrasi data pasien ketika pertama masuk sampai ketika dia datang saat ini gitu. Dan ini menarik karena memang belum banyak untuk melatih nakes menggunakan medical record ini itu cukup menantang gitu, karena dari rumah sakit saya sebelumnya yang
awalnya fully manual gitu, jadi semuanya pakai buku cetak tebal itu yang harus ditulis dari ketika pasien datang, kemudian tanda vital dan lain sebagainya, keluhan itu masih ditulis di rekam medis manual, dan di mana pasti itu errornya sangat tinggi gitu ya, error marginnya pasti sangat tinggi gitu. Kemudian harus ditransformasi ke digital, di mana butuh effort untuk belajar, apalagi mungkin nakes banyak yang apa ya, sudah usia lanjut dan lain sebagainya gitu. Jadi memang poin yang paling penting di sini adalah dari Mbak Rati tadi, kita harus dari nakes sendiri maupun masyarakat luas, kita harus mudah beradaptasi gitu dengan perubahan teknologi yang ada di luar sana gitu. Karena pada dasarnya e-medical record ini itu akan sangat memudahkan kita gitu untuk mengakses pasien untuk memberikan precision medicine gitu, karena error marginnya tentunya akan sangat rendah gitu ya dibandingkan dengan yang manual tadi. Jadi memang masih tantangan pemerataan untuk sistem e-medical record ini, Mas Ari. Oke, jadi masih banyak banget tantangan ya. Artinya berarti ini garapan anak-anak generasi Z mungkin ya ke depan, generasi milenial kayak saya mungkin. Dokter Bara mungkin udah masih generasi Z ya, Dok ya. Baik, oke. Tantangan itu berarti mesti harus dipecahkan ya, karena saya yakin masih banyak yang tidak terintegrasi dan ini garapan teman-teman. Oke, ngomong-ngomong nih, saya tadi ngambil pertanyaannya dari chat ya. Jadi di sini yang di Slido bisa kita baca mungkin dari Mas Muhammad David nih. Saya ambil yang bawahnya. Apakah sekarang bidang healthcare sudah menjalankan atau menggunakan sebagian inovasi kesehatan yang berbasis AI di instansi kesehatan Indonesia? Mungkin dari Dokter Bara kali ya yang bisa membantu jawab untuk pertanyaan Mas Muhammad David ini. Oke. Mungkin ada yang familiar dengan Genos, itu mungkin kemarin sempat ya. Saya tahu kontroversial ya. Ya, ya. jadi memang Genos ini basicnya gitu, sebenarnya basic analitiknya itu adalah AI dan machine learning gitu. Jadi semakin banyak data yang dia kumpulkan, maka spesifitas juga sensitivitasnya itu akan semakin tinggi. Seperti itu, Mas Ari. Oke, berarti itu salah satu contohnya. Oke, baik. Ya, betul. Seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya kita berbicara di luar Indonesia, misalnya di US sana, itu misalnya sudah ada prediction analytic preventive medicine gitu, di mana tadi yang saya ceritakan, jadi misalnya data ketika ada data pasien yang masuk, misalnya ada 10 pasien dengan keluhan yang sama dan outcome-nya itu sama, itu bisa menjadi tren yang bisa diprediksi ke depannya gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada tren seperti ini di pasien yang masuk ke rumah sakit kita, outcome-nya akan jadi seperti ini loh. Gitu. Jadi prevensi apa yang bisa dilakukan oleh healthcare setempat gitu. Itu mungkin hal-hal yang bisa dikembangkan ke depannya di Indonesia. Tapi secara merata kayaknya belum merata semua ya Mas ya, masih ya, sangat manual saat ini, apalagi di daerah. Jelas pemerataan Yesus. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Ratih. Saya sebenarnya agak kesulitan nih mencari yang di Slido nih karena naik turun. Sorry ya, nanti saya ambil yang dari chat dulu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan dari yang tadi pertama ya saya sampaikan, ini dari Tafri Devian. Pertanyaan untuk Mbak Rati, bagaimana progres dari penerapan satu data kesehatan di Indonesia dan bagaimana dengan interoperabilitas antar vaskes? Nah, dan bagaimana dengan peningkatan keterampilan digital tenaga nakes di tingkat vaskes? Wah, ini berat nih pertanyaannya. Silakan Mbak Rati untuk bisa dijabarkan penjelasannya. Oke, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi kita akan mungkin elaborate gitu dari beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, bagaimana progres dari penerapan satu data kesehatan? Kalau kita bisa melihat sendiri bahwa Kementerian Kesehatan itu sudah menginisiasi gerakan satu data kesehatan itu sejak tahun 2018 awal. Dengan adanya peluncuran satu portal, satu data kesehatan itu di tahun 2019, dan itu sebenarnya sudah ditetapkan ya untuk satu data kesehatan, namun memang masih dalam proses untuk lebih matang, karena untuk enrich visualisasi data
kesehatan itu sendiri di portal. Dan ini sebenarnya bisa diakses oleh umum juga. Untuk satu data kesehatan itu bisa dilihat di satudata.kemkes.go.id. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana interoperabilitas antar Vaskes? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Vaskes, dalam hal ini saya coba breakdown itu puskesmas. Itu ada satu sistem informasi kesehatan daerah yang kita kenal dengan Sigda. Dan Sigda ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2015 ke belakang. Jadi ini sudah melalui beberapa kali pengembangan dan ini sudah digunakan di puskesmas di Indonesia. Totalnya kalau kita lihat dari 10.000 puskesmas yang ada di Indonesia, sekitar 2.000-an itu sudah aktif menggunakan sistem informasi Sigda. Nah, tapi bagaimana dengan puskesmas yang ternyata mengembangkan sistem informasi sendiri? Di Kementerian Kesehatan itu juga sudah menginisiasi gerakan servis interoperabilitas. Jadi bagi sistem informasi puskesmas yang memang dikembangkan sendiri, itu dapat mereka mengacu pada Permenkes 31 tahun 2019 tadi. Metadatanya sudah standar, jadi walaupun berbeda sistem informasi yang ada di Puskesmas Indonesia, metadata yang dilaporkan harus mengacu pada Permenkes itu. Sehingga ketika dibutuhkan datanya itu di tingkat pusat, itu tinggal menyediakan service interoperabilitas melalui web service API, sehingga di pusat itu ada satu dashboard untuk melihat tren data agregatnya per daerah. Seperti itu. Oke, jadi Maaf, tadi Permenkes nomor berapa? 31, Mas. Nomor 31 tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas. Di Permenkes itu sendiri sudah menjelaskan metadata dan formulir apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan di puskesmas. Maaf lagi, boleh potong nggak? Oke, Mas. Mungkin disampaikan aja, silakan. Mbak, saya kebetulan sedang coba mengumpulkan beberapa data dari puskesmas, terutama di daerah Pandeglang. Itu tapi mereka tidak menjalankan Simpus atau aplikasi apapun, baik itu di tingkat puskesmasnya atau aplikasi Sigdanya. Itu ada nggak sih dari tingkat pusat dalam tanda kutip pemaksaan bahwa mereka harus menyetor datanya bagaimana gitu? Oke, sebentar, dengan siapa kami berbincang, Mas? Mohon maaf. Dengan Sahmin. Dengan Sahmin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mas Sahmin. Silakan, mungkin Mbak Rati bisa berkenan menjawab ya tentang hal ini. Ya, terima kasih Mas Sahmin. Aturannya bagaimana tuh? Memang sebenarnya di Permenkes ini tidak ada pemaksaan untuk menggunakan sistem informasi atau kita sebut dengan Sigda atau Simpus seperti itu, karena memang infrastruktur tadi ya yang tidak merata. Ada puskesmas yang tidak memiliki akses untuk jaringan internet, sehingga bagi puskesmas yang memang tidak memiliki sistem informasi kesehatan untuk melaporkan data-datanya, itu biasanya mereka melaporkan data ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui kegiatan Lokmin, Lokakarya Mini, itu adalah pertemuan antar puskesmas di suatu kabupaten kota untuk membicarakan apa saja data-data kesehatan yang sedang terjadi di wilayah tersebut, sehingga dari pertemuan Lokmin itulah nanti Dinkes yang memiliki peran penting di kabupaten kota untuk menyampaikan datanya ke tingkat provinsi, dan itu akan berjenjang hingga ke pusat, seperti itu. Oke, jadi emang nggak ada ya pemaksaannya. Jadi ya, kalau misalkan ini kan setingkat apa ya, Mbak Rati? Peraturan pemerintah? Iya, peraturan. Perpu ya, permen ya. Ya, oke, jadi memang belum jadi undang-undang ya, Mbak Ratih. Jadi memang masih perlu digodok lagi. Oke, ini saya akan masuk ke pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak atas question yang udah banyak sekali juga. Selain di sini juga ada di WhatsApp juga tadi ada yang chat juga. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih dari Muhammad Nurzaki. Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Bara sama Mbak Ratih ya. Apa yang bisa kami lakukan selaku peminat data science yang non-nakes ya untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi healthcare Indonesia. Nah, ini
mungkin seperti quote-nya Presiden JF Kennedy ya, yang mungkin ada yang ingat? Apa yang bisa disumbangkan kepada negaraku gitu ya. Silakan mungkin dari Dokter Bara terlebih dahulu, kira-kira apa ya yang bisa dikontribusikan dari teman-teman data scientist atau peminat data agar bisa membantu sistem informasi healthcare di Indonesia? Banyak, Silakan Dok. banyak Mas Ari. Banyak ya? Pasti tentunya Top banyak. 3-nya deh, top 3 deh. Top 3, oke. Jadi gimana ya, pada intinya adalah untuk berkontribusi itu nggak perlu, misalnya berkontribusi di dunia kesehatan ya kamu nggak perlu punya background kesehatan gitu. Karena pada dasarnya untuk kita bisa menyaring problem dan juga isu yang ada di masyarakat itu ya bagaimana kita bisa terpapar dan juga mengerti tentang problemnya gitu. Kalau misalnya kita sudah mengerti dan juga problem yang kita hadapi itu kita paham, pasti kita akan otak kita akan memproses ini sebenarnya apa yang bisa saya kerjakan sih gitu. Sebenarnya apa solusi taktis dari problem ini sih gitu. Nggak perlu misalnya kamu mau misalnya pada contohnya adalah jadi ada data scientist di Boston itu dia punya startup untuk drugs development-nya Ebola gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman nanti bisa dicari gitu. Kenapa beliau ini berkecimpung di dunia drug development? Karena sebelumnya beliau jadi volunteer di Afrika ketika ada pandemi Ebola di Afrika saat itu gitu. Jadi pada dasarnya menurut saya adalah yang bisa dilakukan adalah paparkan teman-teman dengan real case-nya gitu. Paparkan teman-teman dengan isu-isu yang ada di masyarakat ini gitu. Oke, berarti memberikan informasi sebenar-benarnya dan sesering-seringnya begitu ya, Mas Bara. Oke, kalau dari Mbak Ratih bagaimana Mbak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang background yang non-nakes itu saya sendiri juga bukan berlatar belakang dari kesehatan. Oke. Dari latar belakang apa Mbak Ratih? Tadi belum. Saya IT. Dari IT juga, oke. Informasi. Nah, jadi sebenarnya kita itu tidak terbatas harus berbackground kesehatan untuk membantu dan berkontribusi dalam pengembangan, terutama di sistem informasi di Indonesia. Nah, sebenarnya ketika misalnya ini Mas Muhammad Nurzaki itu sudah memiliki minat data science, ini sebenarnya sudah sangat baik di dalam sektor kesehatan karena ketika kita yang tadi saya sempat sebutkan juga, kita mengumpulkan data, tapi bagaimana data ini dapat diolah dengan baik sehingga memiliki makna dan menyampaikan informasi. Dan bagaimana data itu telah terinterpretasi bagi orang. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki wadah sistem informasi kesehatan, itu terkadang bagaimana visualisasi datanya. Mungkin dari Mas Nurzaki ini dapat berkontribusi di hal tersebut, dari visualisasi data kesehatan, dari analytics data kesehatan, sehingga muncul tren, kemudian apa saja yang menjadi kejadian luar biasa pada saat itu, dan kita juga bisa berkontribusi dari sebuah tabel visualisasi, bagaimana tindakan atau aksi yang perlu dilakukan untuk pencegahan ke depannya. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Bara sama Mbak Ratih karena ini udah di akhir acara karena sudah diwanti-wanti sama tim mau istirahat gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, tapi saya ingin dapat dari narasumber closing statement-nya ya dari diskusi malam hari ini. Kira-kira apa Dok Bara ya closing statement dari diskusi kita malam hari ini? Oke. Terima kasih Mas Ari. Mungkin yang biasa saya sampaikan adalah be adaptable gitu. Jadi jadilah manusia yang bisa beradaptasi pada segala macam krisis gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi jangan lihat suatu problem itu hanya sebagai problem, tapi apa yang bisa saya lakukan dalam problem tersebut, inovasi apa yang bisa saya lakukan, kemudian hal-hal apa yang bisa saya kontribusikan pada isunya seperti itu. Jadi be adaptable. Jadi orang yang solutif dan juga inovatif di kala krisis seperti itu. Oke, jadi harus bisa adaptasi, ya harus bisa belajar dan keren banget sih ini closing statement-nya. Kalau dari Mbak Ratih sendiri, kira-kira apa Mbak yang bisa disampaikan agar bisa ya teman-teman yang dari
solver generation ini atau para solvers bisa lebih semangat ya untuk memajukan bangsa, terutama di sektor kesehatan. Oke, kalau misalnya Dokter Bara tadi memberikan statement be adaptable, mungkin kalau dari saya inisiatif ya. Jadi inisiatif itu sangat diperlukan dari kondisi seperti ini. Jadi kita tidak bisa hanya diam dan mengikuti apa yang diregulasikan gitu. Kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki suara dan sebenarnya kita memiliki kemudahan platform seperti sosial media. Hanya saja kebanyakan dari kita itu tidak teredukasi untuk literasinya gitu kan. Jadi lebih baik kita menggunakan platform-platform yang ada sekarang itu untuk hal-hal yang lebih berguna, apalagi di sektor kesehatan seperti itu. Oke. Dan ada dua ya teman-teman, yang pertama be adaptable, kemudian yang kedua be inisiatif. Wah luar biasa. Pastinya teman-teman ya dua core yang disampaikan oleh Dr. Bara dan Mbak Ratih ini ya salah dua dari karakter dari data scientist ya, mesti adaptif dan bisa lebih kreatif dan juga inisiatif gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Bara Karisma, Mbak Ratih Syabrina, benar-benar diskusi yang menarik ya. Saya yakin hal ini juga bisa jadi inspirasi tidak hanya teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan, tapi juga teman-teman yang senang dengan data, karena kesehatan pasti juga harus ngerti tentang data history ya, at least history kesehatan kita masing-masing begitu ya. Oke, terima kasih banyak.